Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pada video kali ini, pada pelajaran adab pertemuan kedua kita ini, insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Dan sudah banyak mungkin yang kalian dengar juga, dan juga dari ayat, baik itu dari ayat, hadis, dan juga mungkin dari perkataan para salaful ummah, baik itu sahabat, salafus soleh, para ulama-ulama, generasi-generasi setelah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, yang membahas semuanya tentang keutamaan ilmu dan ulama. Pada video kali ini Ustaz akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya atau sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dan ayat yang kedua adalah waqala subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yarfa'illahu walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah itu maha teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Itu dia. Jadi itu permisalan singkat adalah dari keutamaan ilmu sendiri adalah apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Nah, kemudian juga Allah SWT mengangkat derajat orang yang diberi ilmu, atau orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Waraf'u darajat. Nah, adapun yang dimaksud dengan diangkat derajatnya atau dulu ala azimil fadl. Nah, itu adalah menunjukkan tentang betapa agungnya keutamaan ilmu tadi, karena sampai diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yashmulu ar-rif'ah al-ma'nawiyah fid dunya. Nah, dan diangkat derajatnya ini itu juga bisa kita rasakan di dunia secara maknawi, yaitu contohnya seperti ditinggikan manzilah, kedudukan, dan lain sebagainya. Dan adapun secara realnya, secara nyatanya nanti kita insya Allah sama-sama akan merasakannya di akhirat dengan ditinggikannya derajat atau kedudukan manzilah, tingkatan di surga nanti. Wa mimma yadullu ala fadlil ilmi wa wujubil istizadah minhu qauluhu ta'ala, dan apa-apa juga yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan wajibnya untuk kita menambah wawasan ilmu kita adalah qauluhu ta'ala amiran Rasulullah SAW, yang dimana Allah Subhanahu wa taala di sini dalam konteks ayat ini menyuruh Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi waqur rabbi zidni ilman. Maka katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Rabb, tambahkanlah bagiku ilmu. Wallahu subhanahu lam ya'mur nabiyahu bi talabi al-izdiyad min syai'in illa min al-ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyuruh nabinya untuk menambah sesuatu atau untuk memintakan untuk ditambahkan sesuatu kecuali ilmu. Jadi tidak ada mungkin ditambahin harta atau ditambahin umur, mohon tambahin umur, enggak. Tapi Allah SWT menyuruh nabinya untuk menambah ilmu. Nah, wal murad bil ilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah al-ilmu asy-syar'i, tentang sejarah ilmu syar'i, yang dimana ilmu syar'i ini yufidu ma'rifatal abdi li rabbih subhanahu, yang bermanfaat bagi seorang hamba untuk
mengetahui siapa Robnya, wa ma'rifatu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dini, dan pengetahuan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh seorang hamba ini terhadap untuk melaksanakan memenuhi kewajiban yang disuruh oleh Robnya, dan juga urusan-urusan agamanya, baik itu fi ibadah, baik itu di ibadah ataupun wa muamalah ataupun di muamalat, ya. Wal ilm an-nafi', dan ilmu yang bermanfaat, lahu samarat azimah. Nah, kan tadi itu wal ilm an-nafi', jadi ilmu syar'i ini adalah ilmu an-nafi' juga, lahu samarat azimah, selain mempunyai keutamaan fadilah ilmu dan juga mempunyai manfaat, juga kita mengetahui apa yang mesti kita lakukan kepada Rabb kita Allah SWT. Ilmu yang bermanfaat ini atau ilmu syar'i ini juga mempunyai buah azimah atau manfaat juga. Salah satunya adalah tahaqququ sahibihi bil khasyati minallahi subhanahu. Nah, di sini adalah membuat kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita itu merasa dijaga. Jadi kita itu akan membatasi perilaku gerak-gerik kita agar tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya. Fal ulama asyadun nas khasyah min rabbihim, dan ulama adalah orang yang paling syadid, paling tegas, mereka paling concern, paling memperhatikan masalah khasyah atau takut kepada Rabb-nya ini, karena mereka sudah mengetahui konsekuensi dan mengetahui ilmunya. Nah, lima ta'allamuhu minal ilm alladhi yazidu ma'rifatahum bi rabbihim wa yarsakhul iman fi qulubihim, yang dimana mereka ini sudah mereka itu sudah belajar dan juga sudah menambah ilmunya, dan juga sudah melekat ilmunya itu sebagai iman mereka dari hati-hati mereka. Ya, itu dia. Jadi orang yang berilmu, para ulama ini, mereka adalah sebenar-benar orang yang takut kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena mereka yang sudah belajar, mereka juga sudah belajar, mereka juga sudah mengamalkan ilmunya, sudah menancap dalam hatinya, maka mereka tahu. Dan mereka benar-benar takut kepada Rabb-nya. Sebagaimana yang Allah SWT sabdakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah sungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, kepada Allah SWT adalah al-ulama, orang-orang yang para ulama atau orang-orang yang berilmu ini. Nah, ini dia. Jadi itu dia. Jadi salah satu manfaat atau buah yang kita bisa dapatkan ketika kita belajar ilmu syar'i ini adalah membuat kita takut kepada Allah SWT. Karena apa? Karena setelah belajar kita mengetahui bahwa keagungan Allah SWT, hal-hal yang boleh kita lakukan, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, dan itu akan membuat kita berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu dengan asal-asalan, semuanya berdasarkan dengan ilmu. Jadi itu dia. Jadi kita khasyah, kita takut, tapi takut dalam atas dasar ilmu, ya, berlandaskan ilmu. Baik, ya itu dia untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk yang terakhir, Ustaz minta kalian untuk menuliskan 2 faedah yang kalian bisa ambil dari keutamaan ilmu ini. Tulis saja di kertas, kemudian foto dan dikirimkan ke nomor WA Ustaz. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.